dengan saya Pak Iwan, guru SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi PJJ 7, 8, yaitu aplikasi garis bilangan pada pertidaksamaan fungsi mutlak. Solusi garis bilangan untuk pertidaksamaan fungsi mutlak. Jadi kalau pada PJJ yang kemarin-kemarin Bapak jelaskan mencari pertidaksamaan dengan menggunakan metode definisi ya, dengan menggunakan rumus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan solusi garis bilangan untuk digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan fungsi mutlak. Pada minggu kemarin kita masih belajar tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan dengan cara rumus ya, definisi. Jika F lebih dari Z dan jika F kurang dari Z. Sudah saya jelaskan pada PJJ yang kemarin-kemarin ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan garis bilangan ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan fungsi mutlak. Nah, pada dasarnya kalau kalian lebih paham menggunakan garis bilangan ini lebih sederhana ya, lebih sederhana dan bisa digunakan untuk umum. Jadi kalau kalian lupa rumusnya, maka dengan metode garis bilangan ini adalah solusinya. Oke, kali ini untuk soal yang pertama yang akan Bapak bahas, yaitu carilah domain pertidaksamaan di bawah ini dengan metode definisi dan garis bilangan. Nah, sekarang akan saya jelaskan dulu dengan metode definisi atau metode dengan rumus yang sudah dipelajari pada bab-bab berikutnya ya, bab-bab sebelumnya ya. Yang pertama, dengan cara definisi, masih ingat dong dengan cara definisi? Yuk kita coba kalian amati bersama-sama. Jika ada sebuah fungsi, ini berarti kan ada sebuah fungsi mutlak lebih besar dari 1, maka kalau digunakan cara definisi, ini cara yang pertama yaitu cara definisi. Gitu ya nak ya. Coba ini ngerekam nggak ini? Jangan-jangan tidak merekam. Ya, betul. Dengan cara definisi, ingat, hanya ada dua cara definisi itu. Jika ada sebuah fungsi mutlak f(x) ya, lebih besar dari y, nah, gitu ya, maka diberikan solusi yang pertama adalah f(x) kurang dari min y, gitu kan kemarin, dan f(x) lebih besar dari y. Nah, ini solusinya. Jadi kalau ada sebuah fungsi, ini sebuah fungsi ya, ada sebuah fungsi x min 3, ikutin aja di situ, maka fungsinya akan berubah jadi seperti ini nak. Nah, ini x min 3 kurang dari z min z. Min z nya perhatikan di sini, atau saya ulangi kembali ya. Ini saya ulangi kembali. Nah, ada sebuah fungsi x min 3 seperti ini ya. Nah, lebih besar dari 1 yang nih, jelas, sesuaikan yang atas dan yang bawah ini ya. Maka bisa tulis x min 3 kurang dari min j. Min j nya berapa? 1 kan, berarti min j ini 1, seperti ini. Nanti selesain terus penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua yang bawah, x min 3 lebih besar daripada 1. Terus kita selesaikan satu persatu. Cara solusi yang pertama yaitu x min 3 kurang dari min 1. Maka ini langsung kita dapatkan kan, x kurang dari min 3 pindah ruas kanan ya, yaitu 3 dikurangi 1. Maka ketemu x kurang dari 3 kurangi 1 berarti 2. Nah, solusi yang pertama, solusi yang ini. Kemudian solusi yang kedua yang ini ya, yang nomor 2 ya, solusi yang kedua, x min 3 lebih besar dari 1, pindah ruas saja. Untuk min 3 nya pindah ruas ke kanan, jadi x lebih besar dari 3 ditambah dengan 1, maka x nya lebih besar dari 4. Maka himpunan penyelesaian daripada pertidaksamaan di atas adalah
Ingat kita cari yang paling kecil dulu, yaitu 2 ya. X kurang dari 2 atau, jadi X lebih besar dari 4. Sesuai dengan dugaan kita ya, ini ada kata atau ya, sini ada kata atau seperti itu. Nah, ini bisa dipastikan kok kalau ada X ada tanda lebih besar itu nanti di penyelesaian itu pasti ada kata atau, itu aja. Kalau misalnya ada fungsi f x lebih besar dari y, pasti dipastikan ini, maka nanti fungsinya itu atau himpunan penyelesaian perbedaan itu pasti ada kata atau di situ ya. Bisa x ya kurang dari y dan atau x lebih besar dari y. Seperti ini. Pasti ada kata atau di situ jika ini perbedaan dengan ciri khas lebih dari. Ini pasti ada kata atau ini ya. Lebih dari dan kurang dari itu beda. Nanti kalau lebih dari, nah seperti ini ada lebih dari kan ya. Ini pasti ada kata atau. Tapi kalau kurang dari itu irisan. Nanti saya jelaskan di soal yang berikutnya. Nah, sekarang ini cara yang pertama, cara definisi. Nah, bagaimana kalau kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara garis bilangan. Yang pertama dengan cara garis bilangan ya, cara garis bilangan yang pertama saya tuliskan kembali untuk soalnya, x min 3 lebih besar dari 1. Nah, cara yang pertama adalah kedua ruas dikuadratin ya. Jadi yang pertama adalah kedua ruas dikuadratin. Ini x min 3 dikuadratin, yang ruas kiri dikuadratin, ruas kanan juga dikuadratin. Jadi kedua ruas dikuadratin gitu ya. Nah, yang kemudian kalau dikuadratin kan ini jadinya apa? Kalau dikuadratin, kalau x min 3 itu jadinya kalau dikuadratin x min 3 kuadrat, kalau dikuadratin jadinya x min 3 dikalikan dengan x min 3 ya kan? Terus dikalikan dengan pelangi, kayak kalikan pelangi, x kali x ketemu x kuadrat ya kan, x kalikan min 3 ketemu min 3x. Nah, kemudian yang ini min 3 kalikan x ketemu min 3x, kemudian min 3 kalikan min 3 ketemu plus 9, yang ini tambahin, jadi ketemunya adalah x kuadrat min 3 berarti min 6 kan, min 6x plus 9. Nah, ini jadi ketemu nih, ini ketemu x kuadrat min 6x plus 9 lebih besar dari 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 pindah ruas ke kiri ya kan, 1 ini pindah ruas ke kiri biar menjadi sebuah fungsi pertidaksamaan. Nah, kalau pindah ke kiri kan negatif ya, 9 dikurangi 1 langsung aja ya, 9 kurangi 1 itu berarti sama dengan 8. Oke, gampang kan? Nah, setelah itu karena ini ada pertidaksamaan seperti ini, kita faktorkan bentuk ini. Langkah yang kedua, langkah pertama ya nah ya ini. Terus langkah yang kedua adalah kita faktorin ya. Kita faktorin x kuadrat min 6x plus 8 nih sama dengan 0, kita faktorin aja. Difaktorkan. Langkah kedua adalah difaktorkan. Ya. Difaktorin. Jadi kalau faktor itu logikanya seperti ini. Cari dua angka yang kalau dikalikan dua angka itu kalau dikalikan sama dengan 8, atau faktor dari 8, angka 8 itu berapa saja sih ya? Faktor dari angka 8 ini berapa saja sih? Coba kita cari di sini. Faktor dari angka 8 bisa berapa? Kita daftarnya aja. Bisa 8 kali 1 ketemu 8 ya. Bisa juga 4 dan 2 ya enggak? 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. Tapi cari dua pasang angka ini, pengalian ini, kalau nanti dijumlahkan sama dengan angka yang paling tengah ini, nah, yaitu 6. Kira-kira yang mana? Kira-kira coba 8 dikurangi 1 7, 8 ditambah 1 9. Nah, kemungkinan adalah ini ya, yang ini ya, 4 dan 2 sama dengan 6 kan.
Nah, ini harus sama dengan min 6 kan. Nah, berarti kalau harus sama dengan min 6, ini kasih tanda biar sama dengan min 6. Berarti ini harus kasih tanda negatif, ini harus dikasih tanda negatif. Min 4, min 2 ketemu min 6. Nah, ini cocok. Kalau sudah itu dituliskan di sini. Berarti di sini x min 2, kemudian x min 4, ada 2 penyelesaiannya. Kita cek lagi. Min 2 dikalikan min 4 ketemu 8 ya kan. Min 2 kalikan min 2 ditambah dengan min 4 ketemu min 6. Itu caranya ngecek. Seperti ini cara pengaturan paling cepat ya. Nah, kemudian dicari membuat nolnya ya kan. Membuat nolnya yaitu yang pertama x min 2 sama dengan 0 kan. Ketemu yang pertama x sama dengan bilah ruas, min 2 nya bilah ruas kanan jadi positif. Ketemu x1. Terus yang kedua pembuat nol yang kedua x min 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4 bilah ruas kanan jadi 4. Jadi kita punya batasan pertama x1 dan batasan kedua x sama dengan 4. Nah, ini belum selesai. Nah, langkah kedua adalah kita cari yang namanya garis bilang. Kita menggunakan garis bilang untuk mencari pertidaksamaannya. Jadi kalau saya tuliskan lagi ya untuk tadi pertidaksamaan tadi x kuadrat min 6x plus 8. Jadi kita sudah tahu bahwa pertidaksamaannya tadi x kuadrat min 6x plus 8 lebih besar dari 0. Nah, ini kita faktorin menjadi x min 2 x min 4 sama dengan 0 gitu kan. Ketemu x1 sama dengan 2 atau x2 nya sama dengan 4. Nah, ini belum selesai seperti ini, belum ketemu. Yang namanya pertidaksamaan harus kita buat garis bilangan dalam menyelesaikannya ya, harus kita buat mau nggak mau. Yang namanya pertidaksamaan penyelesaiannya harus kita buat garis bilangan ya, karena ini bilangan antara ya, kecuali kalau persamaan. Ini pertidaksamaan kuadrat berarti ada punya dua akar-akarnya, namun kita selesaikan dengan garis bilangan. Maka langkah selanjutnya adalah buat garis bilangan. Bagaimana cara membuat garis bilangan? Ya, tinggal buat garisnya aja seperti ini. Terus perhatikan di sini batas-batasannya, angka-angkanya kita masukin 2 dan 4 ini. Ingat di sini tandanya lebih dari dan tidak ada sama dengan kan? Berarti yang ini harus dibolong. Jadi dituliskan buletin tanpa diarsir ya, bolong kayak gini. Terus angka 2 di sini. Di sini yang kedua batas yang 2 yaitu angka 4. Bolong juga ada angka 4 di situ. Nah, kemudian kita cek. Jadi ada kita bagi di sini ada, perhatikan di sini. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama sebelah sini. Bagian yang kedua sebelah sini, dan bagian 3 seperti sebelah sini ya kan. Nah, kita cek satu persatu nanti. Bagian yang pertama ini mengarah ke sana, nah, ke kiri itu berarti x kurang dari berapa nih, angka 2 ya. Bagian yang kedua itu berarti di sini, berarti antara ini dari sini sampai sini. Nah ini antara ya kan, atau bilangan antara ini yang sini. Kalau bagian yang 2 ini cara menuliskannya 2 kurang dari x kurang dari 4 begitu ya, bagian yang 2 ini. Nah, kemudian yang bagian terakhir adalah bagian yang nomor 3, bagian yang sebelah sini. Nah, ini x, karena ini ke kanan berarti x lebih besar dari angka berapa? Angka 4. Mana daerah yang merupakan penyelesaian pertidaksamaan ini? Kita cek satu persatu. Kita cek bagian yang paling kiri dulu ya. Cek bagian pertama, kita masukkan untuk x kurang dari 2 itu kita masukin angka berapa, kita daftarin aja. Yang x kurang dari 2 itu ada nilai berapa saja toh? Ada nilai angkanya itu kurang dari 2 itu ada angka di sini ada angka berapa? Ada angka 1 ya kan, terus ada angka 0. Nah, kita cek yang paling mudah kan, yang mana yang paling mudah? Angka 0 ini aja kita cek. Berarti kita masukkan f nya itu 0 ke dalam pertidaksamaan yang ini.
ke dalam persamaan x kuadrat min 6x plus 8 lebih besar dari 0. Nanti kita cek, coba kita masukin aja 0 kuadrat dikali 6 kalikan 0 plus 8 lebih besar dari 0. Kita cek aja langsung, ini berapa ini? 0 kuadrat ya 0, ini juga 0. Nah ini ketemu 8 lebih besar dari 0. Nah ini hasilnya akhirnya adalah 8 lebih besar dari 0. Benar nggak 8 lebih besar dari 0? Nah betul ya, kalau betul berarti bagian yang pertama ini kita ambil, ini merupakan fungsi penyelesaian. Bisa kita kasih tanda benar. Jadi bagian ini adalah fungsi yang benar nanti. Terus bagian yang nomor 2, kita cek bagian 2. Cek bagian yang nomor 2 sekarang ya. Bagian yang 2 adalah x lebih besar dari 2, x kurang dari 4. Kita daftarnya aja angka-angkanya, antara 2 dan 4 itu kita pilih sama angka berapa? Angka 3 aja ya. Ya, cek bagian kedua, yaitu di sebuah bilangan x lebih besar dari 2, x kurang dari 4. Kita daftarin bilangannya, yaitu f-nya itu sama dengan 3 ya. Kita masukin ya, kita masukin kemana? Kemana? Ke sini, x kuadrat min 6x plus 8 lebih besar dari 0. Kita masukin, kita ganti x-nya, kita ganti dengan 3 kuadrat min 6 kalikan 3 ditambah 8 lebih besar dari 0. Yuk kita cek aja. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 8, 6 kalikan 3 itu 18 ditambah dengan 8 lebih besar dari 0. Ini caranya gampang banget. 9 tambah 8 dulu berapa? 17 ya. 17 dikurangi 18 berapa itu? Min 1. Min 1 apakah lebih besar dari 0? Salah ya kan. Min 1 itu kurang dari 0. Berarti daerah nomor 2 itu bukan penyelesaian. Berarti ini bukan penyelesaian. Yang terakhir, cek bagian 3. Cek bagian 3. Cek bagian 3, kita daftarin. Cek bagian 3 itu x lebih besar dari 4. Kita daftarnya angkanya berapa? Angkanya 5 saja ya. Kita daftarin AF, kita daftarin F sama F5. Yuk, kita masukin ke sini, x kuadrat min 6x plus 8 lebih besar dari 0. Yuk kita masukin 5 kuadrat, langsung aja ya. 5 kuadrat itu 25 min 6 kalikan 5 berarti 30 ditambah 8 lebih besar dari 0. Caranya 25 dikurangi 30 kan min 5, 8 dikurangi 5 berarti 3 ya. 3 lebih besar dari 0. Benar? Benar. Nah, ternyata benar. Berarti bagian 3 tadi apa? X lebih besar dari 4. Ini merupakan daerah yang benar. Jadi langsung kita dari ketiga bagian ini, bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, maka yang benar adalah bagian yang pertama tadinya dan bagian yang nomor 3. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu ini kasih tanda x kurang dari 2, atau bagian yang pertama tadi ya ini, atau yang ini. Nah, x lebih besar dari 4. Seperti itu saja caranya untuk garis bilangan. Kemudian kita coba masuk di soal yang selanjutnya, yaitu soal yang nomor 2. Oke. Soal yang nomor 2 dengan cara definisi. Ingat, kalau dengan cara definisi selalu kita gunakan rumus. Bagaimana rumusnya? Jika ada sebuah fungsi f(x) diberikan tanda mutlak dan itu ada kurang dari z seperti ini, maka solusinya hanya satu, yaitu y-nya ini pindah ruas ke kiri jadi min y itu ya, kurang dari ya. Kalau ini kurang dari, karena ini ada tanda sama dengan, kasih tanda sama dengan, kita aja f(x) kurang dari y. Nah ini selalu seperti itu. Yuk kita masukin aja cara definisi ya. Cara pertama, cara definisi. Oke, langsung saja. Efeknya berapa? Ini efeknya kan, berarti ini efek ya, ini y-nya masukin. Efeknya yaitu x plus 4 begitu, kasih mutlak ya. Kurang dari y-nya berapa? 6 ya, langsung masukin ya. Y-nya berarti kan min 6 kurang dari x plus 4
4 begini, kurang dari sama dengan 6. Nah seperti ini aja, langsung angka 4 nya ini pindah ke ruas kiri dan ruas kanan, semuanya biar rata. Jadi 4 ini pindah ruas kiri jadi min 4 kan, min 4 ya kan, min 6 tetap ya, kurang dari sama dengan X ya, kurang dari 6. 4 pindah ruas kanan juga dapat negatif, negatif 4. Nah ketemu tuh, maka sudah ketemu X nya lebih besar dari, jelas ya, min berapa, min 10 ya, kurang dari ini berapa, 6 kurangi 2, 4, 2. Udah ketemu. Jadi himpunan penyelesaian kalau dengan cara definisi gampang banget, yaitu min 10 kurang dari X kurang dari 2. Selesai nak kalau dengan cara definisi. Nah bagaimana kalau dengan menggunakan cara garis bilangan seperti tadi, harus dikuadratin kayak tadi. Cara yang kedua adalah cara garis bilangan. Cara garis bilangan. Oke. Ingat langkah pertama tadi apa? Betul, dikuadratin, kedua ruas dikuadratin. Saya tulis kembali dulu soalnya. X plus 4 kurang dari 6. Lalu yang angka pertama tadi ingat-ingat dikuadratin kedua ruas. Kalau dikuadratin kedua ruas berarti X plus 4 dikuadratin, ini juga dikuadratin ruas kanan. Ingat cara penguadratannya ya. Kalau tadi cara yang lama, sekarang saya berikan cara cepatnya ya. Kalau ada A plus B itu dikuadratkan ya, A plus B, A min B dikuadratin, itu hasilnya di sini A kuadrat plus 2 kali AB plus B kuadrat. Kalau negatif A kuadrat plus kalau negatif min ya, yang ini min, ini min ya, min 2 kali AB plus B kuadrat. Nah ini rumus-rumus perkalian bentuk kurung dikuadratin. Jadi kalau X plus 4 ini ikutin aja langsung. Ini A plus B ya. Ini A kuadrat, berarti ini dikuadratin. Jadi ini X kuadrat ya kan. Terus ini kalikan 2, berarti ini ditambah 2 kali apa? AB. AB itu berarti ini kalikan X kalikan 4 atau 4 kali X, berarti 4 kali X gitu ya. Terus ditambah dengan apa? Ditambah dengan B kuadrat. B kuadratnya yang ini. Ini A, ini B ya. B kuadratnya yang 4, berarti 4 dikuadratin. Nah, seperti ini. Nah, kurang dari sama dengan 6 kuadrat, berarti 36. Yuk kita kerjain. Ini jadi X kuadrat plus 2 kali 4, 8 ya. 8X, 4 kuadrat, 16. Nah, kurang dari 36. Nah, ini lebih cepat kan? Dengan cara seperti ini. Ingat rumusnya ini, jangan lupa. Nah kemudian seperti tadi 36 pindah ruas ke kiri, jadi X kuadrat plus 8X 3 plus 16 min 36 kurang dari 0. Gini langsung dapatkan X kuadrat plus 8X berapa nih? Min 20 ya, kurang dari 0. Nah langkah yang kedua adalah kita faktorkan. Langkah yang kedua adalah faktorkan. Kita faktorkan ini X kuadrat plus 8X min 20 sama dengan 0. Kembali cari angka kalau yang dikalikan sama dengan 20. Cari angka berapa saja yang kita dapatkan. Bisa angka yang pertama bisa 4 kalikan 5 ya kan. Bisa 10 kalikan dengan 2. Mana yang benar? Pasangan yang ini atau yang ini? Ayo. Yang kalau nanti dijumlahkan itu sama dengan 8. Coba yang atas jumlahkan 4 tambah 5 9. Bukan. Nah ini kemungkinannya ini harus sama dengan 8 ya kan. Ini harus sama dengan yang bilangan yang tengah ini. Nah kalau biar supaya menjadi 8 berarti ini kasih tanda min ya kan. Nah udah ketemu tuh. Berarti pemfaktorannya itu adalah X plus 10. Ini plus ya ini sini. Ini plus kali X min 2, ikutin aja tandanya, plus min gitu kan, plus 10 min 2, ini minnya gitu ya. Oke, itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan pembuat
angka 0 atau pembuat angka 0 yang pertama ya kan. Pembuat angka 0 yang pertama yaitu X plus 10 sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 10. Yang kedua X min 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 2. Nah setelah ketemu nih, kita buat garis bilangan. Ketemu ya tadi pemfaktoran. Jadi kita tuliskan lagi hasil dari perbedaan kita tadi, yaitu X kuadrat. Ingat X kuadrat berapa tadi? 8 ya, min 8 apa? 8 ya, plus 8 min 8X min 20 ya, min 20 kurang dari sama dengan 0 gitu kan. Kita dapatkan pemfaktorannya X plus 10 X min 2 gini, kurang dari 0. Nah, coba 10 kalikan min 2 bener ya, min 20. 10 kurangi 2 bener, sama dengan 8, sama kan. Nah kita dapatkan faktoran tadi, X1 sama dengan min 10 dan X2 atau aja ya, X2 sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangan. Yang langkah 3 itu kita buat garis bilangan. Nah seperti ini. Oke, kita buat garis bilangannya dengan batasan yang pertama, yaitu ingat ini, perhatikan ini ada tanda kurang dari tambah sama dengan, berarti ini di body bolongannya harus diberikan arsiran. Ini juga, ini bolongan juga diberikan arsiran. Dari angka min 10 sampai dengan 2 ada 3 bagian juga. Bagian yang pertama kiri kurang dari sama dengan 10. Kenapa sama ada tanda sama dengan? Karena di sini bulatannya diarsir ya. Terus bagian yang nomor 2 yang tengah ini, nah, pasti ada 2-3 bagian kok. Atau kalau yang tengah ini pasti tulisannya seperti ini, 10 seperti ini. Nah 2 ya, sampai sini. Dari sini dari min 10 sampai 2 itu tulisannya seperti ini. Terus yang terakhir adalah bagian yang 3 itu ke sana. Nah, ini bagian yang pertama tadi ke sana, bagian yang 3 ke sana. Berarti bagian yang 3 itu kita tuliskan X lebih besar dari atau sama dengan 3. Ikuti 2 ya, sorry, 2 gitu. Kita cek ketiga bagian. Yuk cek bagian pertama. Cek bagian pertama, yaitu di X kurang dari sama dengan 10 min 10, sorry. Nah, kita daftarin aja X sama dengan, coba saya benar nggak tadi, saya benar kurang dari, oh ya benar ya, min 10 dan 2. Kita cek aja, misalnya kita cek angka 10 saja. Kalau kita cek angka 10 atau angka setelahnya ini aja ya, angka berapa ini, min 11 ya. Nah, kita cek angka min 11, F min 11 kita masukin ke pertidaksamaan X kuadrat plus 8X min 20 kurang dari sama dengan 0. Coba kita cek 11 min 11 kuadrat. Langsung aja ya, ini dimasukin 121 tambah dengan 8. Ini jelas nih, ini jelas salah kan, 11 kali 8 berarti min 88 ya, langsung min 88 min 20 apakah kurang dari sama dengan 0. Coba kita cek 21 20 aja, berarti ini 121 kurangi 20 itu ketemu 101 dikurangi 88 itu ketemu berapa, 90 dari 90 10 13 ya, ketemu 13 kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah nih? Ya logikanya kan salah kan, salah. Jadi jangan pilih bagian yang pertama, bagian salah itu salah. Cek lagi di bagian yang nomor 2 sekarang. Cek bagian yang nomor 2. Bagian nomor 2 kita daftarin ini kan, antara min 10 dengan 2 itu bila ini boleh dimasukin angka min 9 boleh ya, bisa dimasukin angka 1 boleh. Nah paling gampang itu dimasukin angka berapa, atau min 10 dan min 2 sampai 2 ini di sini ada angka berapa, angka 0 masuk sini enggak, antara min 10 sampai 2 ini, iya kan.
Berarti di sini bilangan antara min 10 sampai A2 ini boleh dimasukin min 9, boleh dimasukin min 8, boleh kan? Boleh dimasukin juga 0 ya kan? Karena 0 itu masuk antara min 10 sampai 2. Nah, kita pilih bilangan yang paling gampang saja. Kalau dimasukin yaitu kita pilih angka 0 ya untuk bagian 2 ini. Karena 0 itu diantara bilangan min 10 dan 2. Pak, kalau dimasukin angka 1 boleh nggak? Boleh. Yang penting masukin bilangan antara min 10 sampai dengan 2 ini untuk bagian 2. Oke, bagian 2 yaitu bilangan yang min 10 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Saya masukin angka 0. Kita masukin ke persamaan X kuadrat plus 8X min 20 kurang dari 0. Yuk masukin, langsung aja. 0 kuadrat 0 plus 8 kali 0 berarti 0 min 20. Nah, kurang dari 0, bener nggak ini? Min 20 itu kurang dari 0, betul ya kan? Min 20 di sebelah kirinya angka 0, berarti min 20 itu kurang dari 0, betul. Berarti ini betul. Berarti ini betul nggak? Ini betul, betul. Ya, betul. Ya, kalau mau ngecek bagian 3 boleh, tapi kalau langsung saja karena bagian 1 salah, bagian nomor 3 itu juga pasti salah. Kalau mau dicek, cek aja, kita cek sekali lagi. Cek bagian yang nomor 3. Bagian nomor 3 itu yaitu X lebih besar daripada 2. Kita cek X lebih besar daripada 2 itu kita masukin angka 3 saja ya. Berarti kita masukin angka 3, F3. Kita masukin ke pertidaksamaannya X kuadrat plus 8X min 20 kurang dari 0. Yuk kita masukin 3 kuadrat 9 ditambah 8 kali 3 24 min 20 kurang dari 0. Coba kita benar nggak nih? 24 kurangi 20 dulu, 4 tambah 9 berarti 13 kurang dari 0. Benarkah? Logika kamu? Ya, salah dong. Berarti ini salah. Berarti himpunan penyelesaiannya yang benar yang ini. Ini jadi ini yang benar ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah itu kan yaitu min 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ini sama dengan cara definisi tadi ya. Yang cara definisi tadi juga sama, ketemunya ini. Perhatikan ya kan? Nah, ini sama ya. Ini cara definisi tadi ketemu ini juga sama. Nah, dengan cara garis bilangan juga sama ketemunya. Oke. Ketemu ya. Nah, ini sudah berapa menit videonya ini? Sudah setengah jam ya ternyata. Oke, ini saja penyelesaian untuk part pertamanya tingkat paling dasar untuk menggunakan atau penggunaan garis bilangan untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan. Baik, sampai sini. Berikut ada tugas di Google Classroom, silahkan nanti dibuka tugasnya lalu dikerjakan sebagai penugasan sinkron kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.